Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudari yang terkasih, keteguhan dan kebulatan hati, apakah engkau memilikinya ketika memutuskan untuk mengikuti Tuhanmu? Banyak sekali orang yang mau mengikuti Yesus, namun mereka tidak siap untuk memanggul salib. Berduyun-duyun orang mengikuti Yesus, namun tak seorang pun dari mereka yang tetap tinggal di kaki salib Tuhan. Berduyun-duyun pula mereka meninggalkan Yesus ketika Yesus mengambil jalan penderitaan itu, memanggul salib yang hina itu. Maka sabda sang guru sangat keras, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Keras, sangat keras. Sabda macam apa ini? Perintah macam mana ini? Masakan kita harus membenci untuk menjadi muridnya? Bukankah ia mengajarkan cinta sepanjang hidupnya? Bagi mereka yang sangat terikat akan dunia ini, mungkin akan melihat bahwa Yesus memerintahkan untuk membenci. Namun bagi mereka yang mau mengikat dirinya pada sang guru, tentu menemukan suatu makna yang sangat penting dalam menjadi murid Yesus. Bukan membencinya, melainkan tekad dan kebulatan hati
yang bahkan berada di atas kemampuan untuk membenci. Menjadi murid Yesus tidak mengenal kata setengah-setengah, tidak pula asal-asalan. Menjadi murid Tuhan berarti memiliki persiapan dan kebulatan hati. Untuk membenci seseorang, biasanya orang harus mengerahkan segenap tenaganya. Orang meninggalkan jati dirinya dan mengerahkan seluruh perhatian pada apa yang dibencinya. Maka mengikuti Tuhan adalah mengerahkan seluruh tenaga, menyerahkan seluruh hidup untuk Dia yang kita sebut guru. Dengan tekad sekuat itu, maka niscaya kita bisa memikul salib kita. Semoga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber kekuatan kami, Yesus Putramu, Guru kami, telah memanggil kami untuk memikul salib kami masing-masing. Semoga kami tidak mengeluh dalam memikul salib itu, dan dengan teguh percaya bahwa setiap kami memikul salib, berarti kami mengusahakan keselamatan bagi dunia ini. Semoga kami selalu setia dan tidak memalingkan diri demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.